Find your 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Halo guys, aku Bagus. Halo guys, aku Winona. Halo guys, aku Livia. Halo guys, aku Aisyah. Saya Abdi Ikrom Muhammad. Guys, kalian tahu gak sih banyak banget tahu artikel sekarang yang ngebahas tentang startup di Indonesia yang pada bangkrut. Kenapa ya? Banyak banget lagi. Nih tuh. Kalian lagi pada bahas apa sih guys? Nih, kita lagi bahas banyak banget startup terkenal yang ada di Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Itu mah karena biasanya jawabannya pendek. Hah? PLC? Apa itu? Nah, buat kalian yang belum tahu PLC, just check. Nah guys, nih sekarang aku bakalan jelasin apa sih PLC yang udah dibahas tadi. Nah, PLC ataupun product life cycle ataupun yang sering kita sebut dengan siklus hidup produk. Nah, secara garis besar siklus hidup produk itu adalah gambaran perjalanan suatu produk dari saat produk tersebut diperkenalkan ke pasar hingga akhir hayatnya. Atau juga bisa digambarkan ketika produk memenuhi kebutuhan konsumen mulai dari lahir hingga dihentikan dari pemasaran. Jadi, di mana setiap produk tersebut memiliki usia tertentu. Jadi, produk life cycle ini merupakan usia dari suatu produk ya, teman-teman ya. Seperti halnya manusia, begitu pula produk itu punya masa expirednya juga. Itu yang dinamakan dengan PLC. Nah, untuk tahapan siklus hidup produk itu ada beberapa ya teman-teman ya. Yang pertama, itu mereka produk itu bakalan menghadapi tahap perkenalan atau introduction. Nah, introduction sendiri ini ada beberapa poin teman-teman. Yang pertama yang bakalan dihadapi produk itu yaitu fase peluncuran pasar. Habis fase peluncuran pasar nanti bakalan ada iklan. Setelah itu ada penjelasan produk untuk masyarakat, terus juga ada strategi pra-penjualan. Terus kita habis itu ada biaya peluncuran juga. Nah, di biaya peluncuran ini fase di mana suatu perusahaan bakalan nerapin biaya yang signifikan, biaya yang cocok untuk produk tersebut tuh berapa sih? Nah, itu kan tadi udah kita survei ke masyarakat. Sehabis itu nanti di biaya peluncuran ini baru nanti ketemu biaya yang cocok itu berapa. Setelah itu ada juga peningkatan laba, titik impas, dan juga ada resiko gagal. Terus habis itu ada fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan ini poinnya ada peningkatan penjualan, realisasi keuntungan, ada juga fokus pada permintaan, terus ada juga persaingan pasar, dan yang terakhir ada dampak dari jangka panjang produk tersebut. Next, di fase ketiga ada fase kedewasaan. Fase keempat ada fase saturasi, dan fase kelima ataupun yang terakhir ada fase penurunan. Tapi perlu ditekankan ya, nggak semua produk menghadapi fase penurunan ini. Ada beberapa produk yang emang life cycle-nya itu panjang teman-teman. Jadi fase penurunannya itu kita nggak tahu kapan. Nah, oke guys, jadi sekarang kita bakal bahas terkait Matrix Boston Consulting Group atau yang bisa disebut BCG. Jadi BCG itu adalah gimana Pak? Kok tiba-tiba ke BCG? Tadi kan kita bahas PLC, atau hubungannya sama PLC? Oh oke, jadi baik PLC dan BCG Matrix itu adalah alat analisis yang digunakan dalam strategi bisnis untuk membantu perusahaan itu dalam memahami posisi produk dan merumuskan strategi yang tepat. Nah, Boston Consulting Group sendiri ini mengembangkan Matrix BCG itu sendiri. Hal ini tuh bertujuan buat mengidentifikasi potensi strategis dari portofolio produk perusahaan yang ada guys. Nah, komponen inti dari analisis itu ada di 4 kuadran siklus hidup, yaitu bintang, tanda tanya, sapi perah, anjing, malam, yang mana suatu produk saat ini berada. Next. Nah, yang pertama aku bakal bahas terkait bintang. Jadi bintang itu produk dengan pasar relatif tinggi dan pertumbuhan pasar tinggi itu disebut sebagai bintang. Next. Selanjutnya yaitu ada tanda tanya. Nah, ini tuh produk biasanya itu baru memasuki pasar gitu. Nah, kuadran tanda tanya ini berhubungan dengan fase pengenalan pasar dari model dasar PLC yang dijelaskan sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya ada cash cost. Jadi cash cost ini produk-produk itu terus menghasilkan keuntungan besar karena struktur biaya yang lebih rendah dan pemakaian
4 kuadran itu yang bintang, ada anjing, itu gimana sih? Kamu bisa ngasih itu nggak contohnya? Misalnya kalau perusahaannya itu toko retail, mulai dari yang bintang dulu deh. Oke. Jadi kalau bintang itu dimana toko online itu kan baru ya, yang sedang bertumbuh gitu. Nah itu pangsa pasarnya itu tinggi, terus tingkat pertumbuhannya itu juga tinggi gitu. Jadi bintang ini menduduki posisi yang bagus gitu. Gimana? Bintang udah paham belum? Nah iya. Soalnya biasanya tuh orang-orang tuh FOMO gitu kalau ada toko yang baru itu terus orang-orang jadi tertarik. Jadi kan Iya, intinya itu ya bintang. Terus yang kedua itu kan ada sapi perah. Nah, sapi perah ini ya sama kayak tadi ya, penggunaan toko retail. Tapi sapi perah ini itu pangsa pasarnya tinggi, tapi tingkat pertumbuhannya itu rendah gitu. Jadi kayak setengah gitu lah, 50-50, bukan 100. Terus habis itu apa ya tadi namanya? Kok lupa? Oh, tanda tanya. Oh iya. Itu gimana sih? Nah, tanda tanya itu malah kebalikannya dari si sapi perah ini, di mana tingkat pertumbuhan itu tinggi, tapi pangsa pasarnya itu malah rendah gitu. Jadi kebalikan dari si sapi perah ini. Terus kalau yang terakhir apa tuh anjing yang malang? Anjing yang malang, kamu tahu nggak kenapa dinamain anjing yang malang? Kenapa ya? Karena yang tiga komponen tadi kan kayak ada 100, 50, 50 gitu ya. Ini itu bener-bener anjlok banget, dimana pangsa pasarnya itu udah rendah, terus tingkat pertumbuhannya apalagi ikut rendah gitu. Makanya itu dinamakan anjing yang malang gitu. Gitu ya. Oke deh, lanjut lanjut ke penjelasan berikutnya. Let's go. Perusahaan untuk memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi siklus hidup dari produknya. Dengan pemahaman tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperpanjang siklus hidup produk dan meningkatkan profitabilitas dari produknya. Kemudian, apa sih faktor internal yang mempengaruhi siklus hidup produk? Yang pertama ada kualitas produk, kedua ada strategi pemasaran, ketiga ada efisiensi produksi, inovasi, dan manajemen merek. Kemudian, apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi siklus produk? Yang pertama ada perkembangan teknologi, yang kedua ada perubahan tren, yang ketiga ada persaingan, keempat ada kondisi ekonomi, dan kelima terakhir ada peraturan pemerintah. Untuk contoh penggunaan PLC dan BCG metrik dapat dicontohkan pada perusahaan smartphone yang memproduksi smartphone yang mungkin menggunakan PLC dan BCG metrik dalam mengevaluasi potensi smartphone yang baru diluncurkan ke pasar. Juga memprioritaskan investasi dalam pengembangan model smartphone yang baru. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan untuk smartphone yang berbeda di berbagai tahap siklus kehidupan. Nah, dan yang terakhir membuat keputusan tentang kapan harus menghentikan model smartphone yang sudah rusak. Oke guys, jadi kesimpulannya yaitu keuntungan utama dari siklus hidup produk adalah konsepnya dapat dengan mudah diterapkan di dunia nyata. Bisnis dapat mengevaluasi portofolio produk mereka menggunakan model PLC dasar atau matriks BCG dengan mempertimbangkan data pasar dan titik data internal. Bergantung pada fase di mana masing-masing produk perusahaan berada, investasi pemasaran harus dilakukan atau produk baru harus diteliti dan dikembangkan dengan pandangan ke depan untuk menghindari hilangnya penjualan. Konsep siklus hidup produk juga dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi spesifik untuk taktik pemasaran berwawasan ke depan. Namun, para pengambil keputusan harus selalu mengambil pandangan holistik dalam analisis tersebut. Pasalnya, kondisi pasar yang berubah juga berdampak langsung dan tidak langsung pada tahapan siklus hidup produk mereka. Banyak perusahaan startup mengalami kebangkrutan pada fase pertumbuhan siklus hidup produk yang berdampak jangka panjang. Perusahaan startup tersebut mengalami kebangkrutan juga bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal mereka yang tidak mendukung keberlangsungan siklus hidup perusahaan mereka. Nah, jadi gitu terkait PLC dan BCG.